Bangkit dan percayalah, Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita bertemu di dalam Daily Devotion hari ini. Dan Daily Devotion kita, renungan hari ini terambil daripada Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 21. Dan saya mau motivasi saudara untuk menjadikan seluruh pasal daripada Roma 9 ini untuk menjadi bacaan daripada saudara. Tapi penekanan saya adalah di ayat ke-9 sampai dengan 21, dan saya memberikan judul daripada renungan ini, Hidup dalam Kasih. Nah, saudara, Paulus menjelaskan kalau kita berbicara tentang Roma 12, tentunya semua orang biasanya tahu tentang Roma 12 ayat yang pertama, yaitu bagaimana kita mempersembahkan hidup, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati, dan kita tahu tentang ayat itu. Nah, sebelum ayat 9, saudara, maka kita mengenal Paulus lalu mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, kobarkanlah karunia yang ada padamu, dan kita belajar tentang karunia roh. Dan Paulus katakan, jangan sampai itu semua kendor, tapi dikobarkan. Itu sesuatu yang harus dikobarkan. Nah, yang luar biasa adalah di ayat ke-9, lalu Paulus bilang begini, hendaklah kasih itu, katanya apa saudara? Jangan pura-pura. Ketika Paulus mengajarkan bahwa kamu harus saling melayani, kamu harus mengobarkan karunia roh yang ada pada hidup kita, lalu Paulus katakan di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ternyata saudara, Paulus sedang mau mengajarkan kepada kita sebuah prinsip. Ketika engkau melayani, ketika engkau menjalankan atau melayani dengan karunia yang sudah dipercayakan, maka kamu harus landaskan dan lakukan semuanya itu di dalam kasih. Tapi yang kedua, Paulus juga bilang, kalau kamu menyatakannya di dalam kasih, maka kamu juga harus melakukannya jangan dengan pura-pura, katanya. Dan kita tahu di akhir zaman ini saudara, bahwa katanya kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin. Dan firman Tuhan bahkan katakan kalau kamu memberi, tangan kirimu, tangan kananmu gak usah kasih. Dan ada banyak orang yang hari ini hidup di dalam sandiwara. Firman Tuhan sudah bilang, di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Orang sepertinya tidak membutuhkan mungkin orang lain, tapi di dalam act-nya, di dalam sandiwaranya dia bisa menyatakan kasih itu fake. Dan itu yang sangat berbahaya. Paulus sedang ajar kepada kita hari ini, jangan pura-pura. Nah, di ayat ke-14 firman Tuhan bilang begini saudara, di Roma 12 ini, berkatilah orang yang menganiaya kamu, katanya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Salah satu penekanan kasih yang pura-pura hari ini adalah di dalam kita melayani orang, di dalam kita mengobarkan karunia Roh Kudus dalam hidup kita, saudara akan tetap berjumpa dengan orang-orang yang tidak layak sepertinya untuk terima. Orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang sepertinya sangat layak untuk kita mungkin marah saudara kepada mereka. Kita kesel sekali. Tapi firman Tuhan bilang, kamu harus berkati orang yang menganiaya kamu. Dan bahkan Paulus ulang 2 kali, berkatilah mereka dan jangan sampai kita mengutuk. Di ayat 17 sampai dengan 18 itu sangat menggambarkan posisi daripada orang-orang mungkin yang hari ini kita lagi hadapi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat tadi, kasih itu jangan pura-pura. Artinya apa? Kasih itu harus di action. Betul-betul. Jangan kepada orang yang kita senang, kepada orang yang kita suka, kepada orang yang tidak ngeselin kita, lalu kita memberikan kasih itu. Tapi kepada orang yang nyebelin, orang yang seperti, enggak, kamu tidak layak, kamu mengkhianati saya, kamu menipu saya. Lalu kita bilang, ini layak untuk dikutuk. Enggak, firman Tuhan bilang kasih itu jangan pura-pura. Justru kepada mereka yang tidak layak itulah hari ini kita sedang belajar. Berkati mereka, jangan dikutuk. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya, katanya di ayat 18. Kalau pendamaian itu ada di dalam tangan kamu, maka kamu harus mengusahakannya. Di ayat 19 sampai dengan 21 kita belajar bahwa jangan menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan, katanya. Kalau seterumu atau musuh kita lapar dan haus, beri mereka makan dan minum. Dan dengan berbuat demikian, katanya kita sedang justru mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya mau memberikan penekanan pesan Tuhan buat kita hari ini adalah, saudara akan menjumpai orang-orang yang sepertinya tidak layak. Orang-orang yang mungkin mengkhianati saudara, menipu saudara, mungkin membohongi saudara. Tapi saya mau dengar ini baik-baik, bahwa kasih itu jangan pura-pura. Artinya apa saudara? Jangan hanya memberikan kasih kepada orang yang baik sama saudara. Hari ini pesan saya atau pesan Tuhan buat kita semua adalah, kalau ada orang-orang yang mengkhianati atau membuat saudara mungkin kesal, sepertinya saudara mungkin dendam selama ini, sakit hati, berkati mereka.
Firman Tuhan bilang jangan pura-pura, artinya apa? Justru kepada merekalah kasih itu harus dinyatakan. Sama seperti Tuhan memberikan kasih-Nya justru ketika kita ada di dalam keadaan dosa. Saya mau motivasi kepada saudara semua, usahakanlah pendamaian bagi semua orang. So, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, buat pesan Tuhan buat hari ini, buat kami semua. Kami mau belajar terus mengobarkan karunia yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, di dalam kami melayani sesama. Tapi lalu kami belajar penekanannya bukan ketika kami melayaninya, tapi bukan ketika kami mengobarkan karunia, tapi justru ketika kami memberikan kasih itu dengan tulus. Ada orang-orang mungkin yang hari ini tidak layak, orang-orang yang menipu kami, orang yang bohongin kami, orang yang bahkan menghancurkan hidup kami. Tapi firman-Mu mengatakan hari ini, berkatilah mereka. Justru berkati, jangan dikutuk. Justru kami harus usahakan pendamaian dengan mereka. Dan kami bahkan tidak menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan hari ini kami bertobat, kami minta ampun, dan kami akan melakukan pendamaian bagi hidup mereka semua. Kami akan release blessings buat hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan dalam nama Yesus. Selamat menjalankan firman Tuhan. God bless.